perhatikan di alam ini, perhatikan diri kita ini. Kan? Diri kita ini adalah bukti. Lihat tangan kita, lihat diri kita ini. Siapa yang membuat? Ini bukan ciptaan, bukan bikinan orang tua kita. Orang tua kita hanya sebagai jalan saja. Ini bukan bikinan pabrik. Lihat tangan kita, kulit kita. Ini membuktikan ada yang menciptakan. Nah, di situ. Jadi Allah mengarahkan kita agar memperhatikan tanda-tanda ini sehingga semakin yakin dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Ta'ala kita malam hari ini bisa bertemu kembali masih dalam forum kajian online An-Nur yang insya Allah senantiasa kita istiqomahkan setiap hari Selasa dan Jumat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita senantiasa istiqomah, senantiasa bersemangat untuk mencari ilmu walaupun dengan kondisi yang seperti saat ini. Ya. Hadirinullah, insya Allah tema hari ini kita akan bahas tentang 4 hal wajib bagi seorang muslim. Ini merupakan hal penting yang harus kita ketahui karena banyak mereka yang menyesal di akhirat kelak itu karena ternyata ada kewajiban yang belum dilaksanakan. Mereka baru paham, baru mengerti ketika sudah di alam barzah. Mereka baru sadar ada kewajiban yang tertinggal. Mereka baru sadar ada hal-hal yang belum dilaksanakan. Padahal itu adalah merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tema ini yang kita angkat sebagai pondasi kita, apa yang semestinya kita lakukan di dalam agama Islam ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bahas dalam 2 sesi kemungkinan besar, karena kalau diselesaikan dalam 1 pertemuan mungkin terlalu padat ya. Tapi apa yang kami coba semampunya untuk menguraikan dengan pendekatan yang lebih mudah difahami insya Allah. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mbak Hikmah, surat Al-Qari'ah dengan artinya. Silakan Mbak Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak itu banter. Al-Qari'ah. Ya benar itu. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah
wa ma adraka ma hiya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang terbangun, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hikmah. Semoga ayat yang dibacakan tadi menambah semangat kita. Tadi diingatkan tentang keadaan kiamat, ketika gunung-gunung pun menjadi ringan dan berhamburan. Manusia juga menjadi seperti kupu-kupu, seperti laron, sana kemari, ketakutan. Dan saat itulah Allah menimbang amal kita, yang baik akan dibalas dengan baik, yang buruk maka dia akan merana di dalam tahanan besar yang bernama neraka, penuh dengan siksaan di dalamnya. Semoga kita semua semakin bersemangat menambah amal-amal kebaikan kita, dan semoga Allah berkenan memasukkan kita ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmatullah, mari kita kaji bersama tentang apa yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Apa yang wajib dilakukan, ya. Yang jangan sampai kita menjadi menyesal, ya. Ketika kiamat baru menyesal, ternyata ada hal-hal yang ternyata tertinggal, belum dilaksanakan, ya. Ada kewajiban-kewajiban yang justru belum dilaksanakan, ya. Padahal ini merupakan satu yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim, ya. Harus diketahui dan dilaksanakan, ya. Hadirin Allah, ada 4 hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim, ya. Yang pertama adalah al-ilm, yakni ilmu, mengetahui. Al-ilm, ya, mengetahui. Mengetahui apa? Yakni mengetahui empat hal, ya. Yang pertama adalah mengetahui tentang Allah. Mengetahui tentang Allah. Seorang yang mengaku Islam itu harus mengetahui, memiliki pengetahuan yang cukup tentang Allah. Kenapa? Karena ketika seorang itu mengaku beriman, tapi tidak ngerti siapa Allah itu, siapa namanya, apa sifat-sifatnya, apa kesukaannya, apa yang menjadi kewajiban kita atasnya, maka seorang muslim, kalau dia mengaku muslim tapi tidak ngerti sampai ke situ, itu dikhawatirkan keislamannya hanya keislaman yang tidak mendalam,
Islamnya hanya Islam sekedar mengaku Islam saja. Karena dia belum begitu kenal dengan Allah. Seperti yang pernah kita contohkan. Kalau panjenengan mengaku kenal dengan seseorang, maka harus ada buktinya. Ada buktinya. Minimal pertama, kenal namanya. Seorang mengaku kenal sama seorang. Jenengan aja lah, kenal sama suami atau istri. Kalau itu nggak kenal namanya, kan lucu. Gitu. Ngaku kenal, tapi nggak tahu namanya. Ya lucu. Siapa nama suami atau istri panjenengan? Pasti tahu. Itu berarti kenal, kan? Tapi apakah cukup itu? Belum. Kalau hanya itu saja, kenal kita masih hanya kenal di luaran saja. Banyak yang kenal dengan nama istri kita misalkan. Banyak yang kenal dengan suami kita namanya. Artinya kalau hanya kenal dengan nama saja itu belum cukup. Belum cukup. Kalau jenengan aku kenal, maka harusnya tidak hanya nama, tapi juga sifatnya. Kalau aku kenal sama suami atau istri kita, itu jenengan harus tahu sifatnya, kan? Oh, aku kenal, kau nggak tahu sifatnya. Apa sifatnya? Seperti apa sih sifatnya suami atau istri kita misalkan? Maka semakin kita tahu, maka berarti kita kenal beneran, gitu ya. Jadi kenalnya adalah kenal yang beneran. Terus apakah cukup itu? Belum. Selain kenal namanya, kenal sifatnya, terus juga harus kenali apa? Kesukaannya. Orang dikatakan kenal sama suami atau istrinya itu kalau dia tahu apa kesukaannya. Jangan kenal dengan suami berapa tahun, 20 tahun misalkan, tahu kesukaannya, enggak tahu, itu kan berarti nggak kenal. Nggak begitu kenal lah. Yang sudah berapa lama berumah tangga dengan ibu misalkan, oh sudah 30 tahun, tapi tahu kesukaannya nggak tahu. Artinya tingkat pengenalan kita terhadap suami atau istri kita itu bertingkat-tingkat, ya. Dan sama juga ketika kita mengenal Allah, maka bertingkat-tingkatlah sama. Ada yang hanya kenal namanya, ada yang tidak hanya namanya, kenal sifatnya. Ada yang tidak hanya sifatnya, sampai kenal apa yang disukainya. Kemudian ada yang tidak hanya itu, kenal sampai apa yang tidak disukainya dan juga apa kewajiban kita terhadapnya. Jadi pengenalan ini penting, hadirin. Mari kita cek sama-sama. Kita mengaku kenal kepada Allah, selama ini sudah bersyahadat, sudah menyatakan tiada Tuhan selain Allah. Mari kita cek seberapa kenal kita dengan Allah. Seberapa kita ma'rifatullah, ya. Seberapa kita ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat itu adalah maknanya mengetahui, kenal. Maka seberapa kita mengenal Allah, mari kita cek sama-sama. Namanya misalkan kita sudah kenal. Padahal nama Allah itu ada 99 nama. Walillahil asmaul husna. Dan milik Allah adalah ada nama-nama yang luhur, nama-nama yang mulia. Sudah kita kenal namanya. Kadang-kadang kalau untuk nama itu kita aja tidak kenal, ya, tidak begitu hafal. Itu baru kenal namanya itu. Sekarang tambah lagi sifatnya. Tahukah sifat Allah? Hadirin, Allah punya sifat cemburu. Allah tidak suka
dengan orang-orang yang menyembah selain Dia. Allah juga punya sifat marah. Nah, kan kadang-kadang kita ini kan tidak begitu kenal, gitu. Tidak begitu memperhatikan. Padahal Allah punya sifat marah. Kita kadang-kadang kan agak jarak, ibadah seenaknya, ya. Nggak takut dengan marahnya Allah. Tidak ngaji seenaknya, nggak takut dengan marahnya Allah. Kita hidup seenaknya tanpa mengikuti aturan Allah, nggak takut dengan marahnya Allah. Kita bermasyarakat, ya, bahkan bernegara, kadang kan kita dengan cara yang seenaknya, ya. Padahal Allah pemiliknya, nggak takut sama Allah. Ini baru kenal, hadirin. Ditambah lagi yang Allah sukai. Apa yang Allah sukai? Ya. Allah itu menyukai sesuatu dan tidak menyukai sesuatu loh. Allah menyukai sesuatu. Apa yang disukai Allah? Yang disukai adalah yang diperintahkannya untuk kita. Jadi ada yang disukai Allah Ta'ala. Ya, ini adalah hal-hal yang diwajibkan atas kita. Tidak ada yang lebih disukai Allah Ta'ala kecuali apa yang diwajibkan untuk kita. Ya. Maka kalau kita ini diwajibkan sholat, Allah itu suka kalau kita sholat. Kita diwajibkan puasa, Allah suka kalau kita puasa Ramadan. Kita diwajibkan berzakat, Allah suka itu. Maka caranya agar kita mendapatkan cintanya Allah, itu adalah dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan untuk kita. Nah, seperti itu. Sebaliknya nggak disukai Allah adalah apa yang dilarang untuk kita. Maka kalau kita ini ingin mendapatkan cintanya Allah, laksanakan yang diwajibkan. Ingin menghindari marahnya Allah, maka jauhi, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Jadi di situ hadirin. Ya. Ini baru mengenal Allah. Nah, seorang muslim wajib itu mengenal Allah. Wajib mengetahui namanya, sifatnya, apa kesukaannya, ya. Kita harus mengetahui itu. Sudah kita ketahui? Jika belum, mari kita belajar terus untuk mengetahuinya. Hadirin rahimakumullah, dalam mengetahui atau memahami, mengenal Allah ini, selain kita merenungkan ayat-ayat syariah dalam Al-Quran, itu namanya ayat syariah. Kita juga perlu merenungkan ayat-ayat kauniyah, yakni ayat-ayat yang di alam semesta ini. Dengan memahami Allah itu ada, itu dalil Quran itu penting dan harus memang digunakan. Tapi juga dengan gunakan akal untuk mengenali lebih jauh lagi. Misalkan kita mengenali Allah itu ada apa tidak. Kita kenali aja alam semesta ini. Alam ini macam-macam. Manusia macam-macam, hewan macam-macam. Loh, ini kalau tidak ada yang menciptakan, nggak mungkin kayak begini. Ini pendekatan akal, kan. Selain ayat Al-Quran, memang Allah itu adalah pencipta. Nah, ini menguatkan terus. Jadi selain kita kenal dengan dalil ayat-ayat syariah, kita juga dengan dalil atau ayat-ayat kauniyah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20-21. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi bagi orang yang yakin, itu dapat tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang yakin.
Jadi ada tanda-tanda Masya Allah bagi orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Afala tubsirun. Apa kamu tidak memperhatikan? Artinya kita memang didorong oleh Allah Ta'ala untuk memperhatikan alam ini. Memperhatikan alam ciptaan Allah ini. Untuk semakin kokoh kita. Allah itu ada. Allah itu bukan angan-angan kosong. Allah itu bukan impian yang nggak jelas arahnya. Tidak, Allah itu benar-benar ada. Wujud. Benar-benar ada. Perhatikan di alam ini. Perhatikan diri kita ini. Kan? Diri kita ini adalah bukti. Lihat tangan kita. Lihat diri kita ini. Siapa yang membuat? Ini bukan ciptaan, bukan bikinan orang tua kita. Orang tua kita hanya sebagai jalan saja. Ini bukan bikinan pabrik. Ya. Lihat tangan kita, kulit kita. Ya. Ini membuktikan ada yang menciptakan. Nah, di situ. Jadi Allah mengarahkan kita agar memperhatikan tanda-tanda ini sehingga semakin yakin dengan Allah. Ya. Jadi kalau kita ini semakin yakin, semakin faham Allah itu benar-benar ada, Allah itu melihat. Sekarang contoh kita memahami Allah melihat aja misalkan, itu bagaimana jangan bisa memahami Allah itu melihat. Itu akal menuntun kita juga. Loh, yang diciptakan aja bisa melihat. Gak mungkin yang menciptakan gak bisa melihat. Kita ini ciptaan, itu bisa melihat. Bagaimana mungkin Allah yang menciptakan tidak bisa melihat? Allah mendengar. Loh, kita yang diciptakan aja bisa mendengar. Bagaimana mungkin yang menciptakan tidak bisa mendengar? Jadi diri kita ini jadi tanda, gitu ya. Jadi tanda kita ini bisa merasakan, bisa bisa melihat, bisa berpikir, ya, cerdas misalkan. Maka pemilik alam ini jauh lebih cerdas. Ya. Makanya hati-hati dengan masalah-masalah perintah Allah, ya. Nah, jadi begitu ya, ini masalah mengenal Allah. Ini yang pertama, hadirin. Jadi al-ilm itu aja dibagi 4, ya. Mengetahui apa? Mengetahui Allah, ma'rifatullah, ya. Jadi ini pembahasannya masih cukup panjang, ya. Yang kedua adalah ma'rifatu nabiyhi, yakni ma'rifat kepada nabinya. Ya, ma'rifat kepada nabinya. Seseorang itu selain ma'rifat kepada Allah, tadi mengenal Allah, yang kedua adalah ma'rifat kepada nabinya. Siapa nabi yang diutus kepada kita umat akhir zaman ini? Adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pengetahuan ini akan berkonsekuensi menerima apa yang dibawanya berupa petunjuk dan agama yang benar. Jadi kalau orang mengenal Rasulullah, itu hasil akhirnya itu akan berkonsekuensi menerima apa yang dibawanya berupa petunjuk dan agama yang benar, mempercayai apa yang diberitakannya, mematuhi apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, memutuskan perkara dengan syariatnya, dan ridho dengan putusannya. Hadirin, kalau tadi mengenal Allah, yang efeknya kita semakin yakin, semakin ngerti hak-haknya Allah, apa yang harus kita lakukan, ya. Maka ketika mengenal Rasulullah, itu kita akan menjadi menerima dengan apa yang dibawanya. Hadirin, Rasulullah itu adalah utusan Allah yang dihadirkan untuk kita meniru. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah menunjukkan di dalam diri Rasulullah adalah contoh yang baik. Kenapa kita perlu dikasih contoh? Karena kita ini makhluk yang lemah, ya.
kita nggak ngerti cara kita menyembah kepada Allah. Kita tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan pemilik alam semesta ini. Dan yang tahu adalah utusan Allah yang ditunjuk oleh Allah untuk memberi contoh kepada kita. Bayangkan nih, kalau kita ini tidak tahu cara ibadah pada Allah, itu kita akan banyak ngarang sendiri-sendiri loh. Kalau kita tidak ngerti caranya ibadah pada Allah, itu bisa ngarang sendiri-sendiri. Mungkin ada yang lari ke atas gunung, dia mencari Tuhannya dengan berteriak-teriak misalkan. Dia mengajak bicara Allah Tuhannya itu dengan berteriak-teriak misalkan. Ada yang kemudian masuk ke dasar lautan. Dia berkeluh kesah kepada Allah dengan caranya sendiri. Maka akan beragam hadirin, akan macam-macam. Mungkin yang lebih canggih akan pergi dengan pesawatnya ke langit paling tinggi misalkan, semampunya. Dan seterusnya. Artinya akan sangat macam-macam ketika tidak ada petunjuk contoh dari pemilik alam semesta ini. Maka Allah menunjuk Rasulullah menjadi contoh pada kita. Menjadi contoh bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita minta kepadanya, bagaimana kita minta pertolongannya, bagaimana kita mengaturakan kepentingan kita kepadanya. Ada contoh-contohnya. Belum lagi kalau kita berpikir, kalau Rasulullah itu tidak diturunkan, tidak ada Rasulullah, maka tidak ada standar kebaikan loh. Tidak ada standar kebaikan. Bayangkan standar kebaikan itu bisa macam-macam. Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut suku yang lain misalkan. Suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, Betawi. Itu kalau tidak ada agama, itu bisa macam-macam ukurannya. Misalkan kemudian ada suku yang menganggap biasa itu seorang anak menikahi ibunya misalkan. Misalkan begitu ya. Ada yang di luar negeri itu ada yang satu orang perempuan itu biasa itu wali andri, punya suami 5 itu. Artinya ukuran kebaikan menjadi gak karu-karuan, menjadi banyak ragamnya. Terus bagaimana misalkan seorang laki-laki suku di luar suku tersebut mau menikahi padahal ukurannya berbeda, akan ruwet sekali masyarakat ini. Itu baru suku. Kemudian belum lagi kalau kelompok-kelompok, tambah semakin ruwet. Maka ketika syariatnya satu, disitulah menjadi gamblang. Yang baik adalah ini ukurannya, yang jelek itu ukurannya, maka jelas, clear di situ. Sehingga menjadi masyarakat jadi tenang. Siapa yang salah, ukurannya ini. Siapa yang benar, ukurannya itu, maka jelas. Ketika hukum itu jelas, maka masyarakat itu akan menjadi tertata. Kalau tidak ada hukum yang jelas, maka masyarakat jadi gak karu-karuan. Ada maling ditangkap misalkan, ditangkap sama orang karena dia mencuri. Dia bisa berdalih di kampung saya mencuri biasa-biasa, gak apa-apa, kenapa harus tangkap gitu. Itu kalau nggak ada hukum begitu kan. Ada seorang bawa lari anaknya orang itu ditangkap orang, bisa biasa di luar nggak apa-apa. Di tempat saya itu nggak apa-apa begitu itu misalkan ya. Artinya ketidakadaan hukum yang jelas. Maka ketika ada hukum yang jelas, maka menjadi tertata. Nah, maka sangat logis ketika Allah menunjuk satu orang Rasul membawa syariat ini untuk seluruh alam semesta. Jelas sudah, ukuran kebaikan adalah ini. Ketika kamu melaksanakan perintah Allah, kamu taat pada perintah-perintahnya, itulah kebaikan. Dan ketika kamu langgar, itulah keburukan. Jelas, clear semuanya. Mau suku apapun bisa masuk surga. Mau bangsa manapun bisa kejeblos neraka kalau melanggar larangan Allah. Clear. Inilah. Maka ketika kita mengenal Rasulullah, kita akan semakin faham dan kita akan menerima apa yang dibawanya berupa petunjuk dan agama yang benar ini. Dan sekaligus kita akan mempercayai apa yang diberitakan oleh beliau tentang surga, tentang neraka. Nah, seorang Muslim harus mengetahui ini, harus mengetahui mengenal Rasulullah. Ini sudah kenal belum?
namanya, nasabnya. Siapa sih nasab Rasulullah itu? Kita tahu namanya, oh namanya Muhammad. Iya betul memang, tapi nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, itu minimal sampai kakeknya saja. Kalau lagi, oh bisa sampai bin Ismail. Itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kalau lagi bin Ibrahim alaihissalam. Artinya kita perlu semakin kenal sifat-sifatnya. Seberapa kenal kita dengan Rasulullah. Semakin kita dekat, kenal, kita akan mencintai. Ingat kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Ya. Tak kenal maka tak sayang maka tidak akan berkorban, tidak akan rela berkorban. Bagaimana orang mau rela berkorban pada Rasulullah kalau dia nggak kenal? Ya kan? Nggak kenal siapa Rasulullah itu, nggak begitu kenal. Maka ayo terus belajar terus, kita semakin kenal. Ini kewajiban ya. Mengetahui Allah, ma'rifatullah, sekarang ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Efek dari mengenal Rasulullah tadi adalah menerima pelajarannya, menerima keputusannya itu tanpa rasa berat. Ya. Jadi ini ukurannya hadirin. Kalau kita masih berat kepada keputusan Rasulullah, itu berarti kita belum dikenal dengan